Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini dari kanal Awali Rizki menyoroti pernyataan Purbaya yang menurut saya cukup kontroversial. Ditayangkan oleh CNN Indonesia, judulnya Purbaya.2, kalau saya Bank Sentral, rupiah ke 15.000 tak sulit. Nah, ditayangkan hari Selasa, tanggal 3 Februari, sore ya, jam 5. Pak Purbaya di dalam sebuah forum yang dikutip ini, forum IES ya. Beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai nilai tukar rupiah saat ini belum mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Bahkan menurut dia, rupiah seharusnya bisa menguat hingga level 15.000 per dolar Amerika Serikat jika dikelola langsung oleh otoritas moneter. Nah, pernyataan langsungnya dikutip begini, saya pikir saat ini rupiah menuju 15.000 per dolar itu tidak akan terlalu sulit. Saya memang tidak bisa mewakili bank sentral, tapi kalau saya berada di posisi mereka, level itu bukan sesuatu yang sulit dicapai, mengingat mata uang regional juga sedang menguat, ujar Purbaya dalam acara Indonesia Economic Summit ya IES tadi tahun 2006 di Shangri-La Jakarta hari Selasa 3 Februari. Saya kira ini menarik ya pernyataan ini. Pertama, dia menganggap nilai fundamental Indonesia ini ekonominya tuh harusnya bisa menguat ke level 15.000. Kedua, ini bagus ini argumennya dan ini juga menjadi pertanyaan banyak ekonom di saat banyak mata uang regional ya Malaysia dan sebagainya itu menguat, kita kok malah melemah, sekurang-kurangnya tidak bisa menguat karena sebetulnya dolarnya sedang melemah kan. Nah, tetapi yang ketiga ya pernyataan ini yang cukup kontroversial, dia mengakui tidak bisa mewakili bank sentral, tapi kalau saya di sana, wah ini saya kira sesuatu yang cukup kontroversial ya. Menteri Keuangan secara terang-terangan, biasanya Menteri Keuangan membuat pernyataan kebijakan atau mau menilai itu nyerempet otoritas moneter. Kali ini terang-terangan nih, kalau saya di otoritas moneter saya beresin, ya gitu ya pesan dari ini. Purbaya menjelaskan perumahan rupiah saat ini terjadi di tengah kondisi yang justru berbeda di kawasan. Tadi sudah saya katakan, sementara mata uang regional seperti Baht Thailand, Ringgit Malaysia, Dolar Singapura hingga Dong Vietnam tercatat menguat terhadap Dolar Amerika Serikat. Sementara rupiah bergerak sebaliknya. Ia menilai kondisi tersebut membuat rupiah terlihat seperti outlier ya di kawasan. Kendati begitu, Purbaya menegaskan stabilitas nilai tukar sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia bukan pemerintah. Nah, ini benar ya. Tetapi bagaimanapun buat publik menjadi cukup soal serius ya. Jadi dia Menteri Keuangan mengkritik Bank Indonesia itu urusannya Bank Indonesia. Tapi kalau saya di sana saya bisa begini. Ini kan saya kira sesuatu yang ya tidak tahu bagaimana Bank Indonesia melihatnya ya. Saya kira cukup berlebihan. No? Saat ini kita seperti menjadi pengecuali. Ini dijelaskan lebih lanjut oleh dia. Menurut saya ini agak aneh, tapi ini bukan tugas saya. Ini adalah tugas Bank Sentral untuk memastikan rupiah bergerak sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan katanya. Menurut Purbaya, pemerintah bersama BI dan otoritas terkait, jadi ada forum KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu anggotanya Menteri Keuangan, Bank Indonesia, kemudian OJK dan juga LPS ya. Nah ini disebut nih, sebetulnya sudah mekanisme koordinasi untuk merespon tekanan nilai tukar itu. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan, tadi saya sebut KSSK, ia menyebut pemerintah siap mengambil langkah mitigasi jika pelemahan rupiah dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, ia mencontohkan ketika rupiah sempat mendekati level 17.000 per dolar, KSSK langsung menggelar rapat untuk memastikan nilai tukar tidak menembus batas psikologis tersebut. Tentu saja ketika rupiah bergerak mendekati level 17.000 per dolar, kami menggelar rapat dengan Bank Sentral dan membahas cara terbaik agar rupiah tidak menembus level tersebut, jelas dia. Saya kira ini beliau menjelaskan sesuatu yang memang menurut tupoksinya begitu dan memang dilakukan. Jadi ada forum KSSK ya. Nah,
Karena bagi Indonesia, meskipun secara ekonomi rupiah di level 17.000 belum tentu menimbulkan krisis, tetapi kami khawatir masyarakat, terutama sebagian besar penduduk, akan merasa takut. Betul nih ya, netizen kan sudah ketika ini udah untung nih agak sedikit menguat dalam beberapa hari ini, tapi kan sempat menimbulkan kekhawatiran di netizen lah. Jika rupiah melemah terlalu jauh, mereka akan kembali mengingat krisis 97-98. Itu bisa menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat tambah Purbaya. Nah, Purbaya menyebut secara fundamental level nilai tukar yang ideal bagi Indonesia sejalan dengan asumsi APBN, yakni di kisaran 16.500 per dolar Amerika Serikat. Saya kasih catatan ya, ini juga menarik ya. Toh APBN menaruhnya 16.500, tapi Purbaya bilang dia bisa bawa ke 15.000. Loh, kenapa tidak ditaruh 15.000 saja? Nah, misal, tentu dia mengatakan lagi kalau ditaruh di 15.000 kan saya nggak bisa karena saya bukan bank sentral. Tapi pernyataan bahwa fundamentalnya 16,5 ini kan menarik saya kira. Dan apa Bank Indonesia tidak berusaha membawa ke 16,5? Nah, itu persoalan lain ya. Dan sejauh kanal ini berkali-kali melakukan literasi, juga mendatangkan narasumber yang membahas soal ini. Nah, saya tidak ingin membela Bank Indonesia ya, karena kritik ke Bank Indonesia juga terus kami lakukan. Tetapi Bank Indonesia itu sudah memiliki tradisi mengambil keputusan ya. Nanti kita bisa kritik bahwa keputusan itu keliru soal lain, tapi kan ada tata kelolanya itu. Bahkan seorang gubernur bank sentral saja itu harus didampingi oleh deputi, beberapa deputi. Kemudian ada lagi beberapa direktur, di bawah direktur ada divisi dan seterusnya, ada tim-tim kajian, bahkan ada beberapa yang memang tidak dipublikasi untuk umum ya. Misal berapa cadangan yang mereka siapkan untuk intervensi, ring intervensi seberapa, itu DPR saja tidak berhak tahu gitu. Itu kan menunjukkan pola-pola seperti itu sudah berlangsung. Apakah pola tersebut tidak efektif? Jadi masalahnya bukan siapa gubernur dan deputinya, siapa menteri keuangannya, berarti kan yang apakah mau merubah pola tata kelola seperti itu. Nah, kan jangan lupa ini sumbernya juga adalah sebuah keputusan bahwa sistem kita terbuka, devisa kita terbuka seperti itu, nilai tukar kita dibiarkan mengambang. Kata-kata terkendalinya juga terkendali yang relatif lebih longgar dibandingkan saat-saat terkendali menurut negara yang lebih banyak intervensi seperti itu. Nah, kalau misalnya Purbaya menganggap ini sudah tidak pas, tidak efektif, berarti usulannya pemerintah harus merubah undang-undang, yang merubah Undang-Undang Bank Indonesia misal, dan juga mungkin membuat forum KSSK itu secara eksplisit mungkin di undang-undang atau peraturan pemerintah tapi peraturan pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengatur BI ya, harus undang-undang karena BI itu independen. Nah, kalau memang dianggap tidak tepat ya, mengapa tidak itu yang sekarang mulai dirancang, bukan soal gimmick isu ya. Jadi ini kan jadi agak sedikit ini, dan lagi pula dari berbagai pertimbangan yang biasa diutarakan Bank Indonesia itu menimbang nilai tukar, kondisi inflasi barang dan jasa secara umum, bukan hanya nilai tukarnya. Begitu juga dia juga menimbang kondisi fiskal, karena kalau nilai rupiah itu juga menentukan pada ketertarikan terhadap pembelian surat utang pemerintah ya, dari pihak swasta domestik, bank-bank maupun dari asing ya. Jadi ini kan dibuat pertimbangan yang dimatrik lah sederhananya begitu, dan Bank Indonesia punya kerangkanya. Bahwa kalau kerangka itu tidak tepat ya ayo kerangka itu, bukan soal Purbaya yakin di sana. Dan yang lebih penting lagi, mestinya kan kinerjanya Menteri Keuangan juga kan sudah 4 bulan, 5 bulan ya, kan bisa juga sudah kita lihat. Apa kinerja Purbaya terhadap perbaikan tata kelola APBN. Kok defisitnya biarpun dia hanya 4 bulan tapi tidak mencegah defisit menjadi 2,92%. Misal ini ya. Banyak dikritik bukan Purbaya pribadi ya, tetapi kebijakan pemerintah yang mungkin belanjanya tidak efektif, ya, tidak efisien. Jadi maksudnya belanja hal-hal yang kurang penting. Itu bagaimana menjawabnya gitu. Mungkin bisa ke situ. Nah, tekanan terhadap fiskal ini berpengaruh terhadap cara BI memastikan kebijakan moneternya, dan salah satu ujung kebijakan moneter adalah nilai tukar. Tapi sekali lagi saya sebagai ekonom berkomentar, saya netral saja terhadap hal ini. Memang Bank Indonesia juga tidak cukup meyakinkan beberapa bulan terakhir ini ketika mengelola nilai tukar ya. Tapi di sisi lain menyalahkan Bank Indonesia
seolah-olah ini kalau Purbaya yang di sana ini beres, itu saya kira juga berlebihan karena ini terhubung semua ya. Nah, saya baca lagi, ya, ia menambahkan penguatan rupiah pada akhirnya sangat bergantung pada kepercayaan investor terhadap perbaikan ekonomi domestik. Nah kan, jadi Bank Indonesia itu hanya salah satu instrumen ya, lembaga. Tapi kan yang paling mendasar adalah perbaikan ekonomi domestik. Dan terutama ini kepercayaan persepsi ya. Jadi apakah pertama ekonomi domestik benar-benar membaik, kedua bagaimana investor mempersepsikan terhadap apa yang disebut dengan perbaikan itu. Kalau misalnya pemerintah dengan data Bank Indonesia dengan mengatakan membaik, tapi investor ragu gitu kan, ya bukan tidak percaya, ragu, maka tentu berpengaruh terhadap rupiah ya. Jangan lupa banyak yang mengatakan investor terutama asing dan juga pelaku besar itu wait and see. Tapi wait and see ini biasanya dipakai untuk mereka berpikir untuk investasi, mereka sedang berpikir untuk mengatur portofolionya dan seterusnya. Tapi ada yang mulai juga mengatakan mereka wait and see bukan untuk inflow, tetapi untuk outflow. Kan bahaya ini. Tapi nampaknya Purbaya paham bahwa kepercayaan investor ini adalah kunci. Kuncinya di perbaikan pundak ekonomi domestik. Jadi tidak cukup hanya menjelaskan tentang kebijakan fiskal yang di bawah Purbaya dan menjelaskan kebijakan moneter. Menjelaskan penting, komunikasi penting, tapi apakah kebijakan tersebut memang berpengaruh kepada sektor real ya atau juga sektor keuangan secara keseluruhan, itu terbaca, terdeteksi oleh para pelaku ya gitu ya. Nah, ini disebutkan lagi nih betul nih, ketika pertumbuhan ekonomi menguat dan arus investasi asing masuk, nilai tukar akan menguat. Kalau orang melihat ekonomi kita benar-benar membaik, modal akan masuk, kan benar semua nih argumennya. Tapi pertanyaannya, kenyataannya bagaimana? Dan rupiah akan menguat hampir otomatis kata dia ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa modal asing kan nggak masuk. Ya kalau secara dari 2024 sampai 2025, setahun lebih sebulan ini tipis banget masuknya. Jadi ya itu yang disebut wait and see, karena kalau dilihat alurnya secara tahunan, tahun 2025 kemarin itu adalah tahun modal asing masuk paling rendah ya, dan di sebulan ini sempat bagus di awal, tapi ketika kemarin terjadi gejolak di bursa saham, kan banyak keluar juga di bursa saham. Jadi totalinya masih tipis banget masuknya. Di minggu kemarin keluar secara sebulan dia masuknya tipis. Nah, begitu juga dengan apakah ekonomi kita benar-benar membaik? Ya betul kalau opininya seperti itu dari otoritas, tapi dari ekonom banyak yang lembaga think tank, kajian dunia yang memuji resilient, bertahan, tapi tidak mengatakan membaik. Sehingga wajar nilai tukar itu juga sulit untuk membaik fundamental. Begitu kira-kira, tapi kita tunggulah perkembangan berikutnya. Saya hanya menggarisbawahi ini Purbaya straight menyalahkan Bank Indonesia kalau menurut saya dari berita ini.